pujian zaman sekarang. Berjuanglah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam live streaming ibadah singkat GPDI Geraha Anugerah. Dan saya sampaikan salam buat seluruh jemaat Tuhan GPDI Geraha Anugerah dimanapun berada, dan seluruh anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara tayangan kami hari ini. Kiranya tayangan kami, pelayanan kami boleh menjadi berkat buat kita semua yang ada. Saya akan membawakan satu renungan yang akan saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Judulnya di sana adalah Lazarus dibangkitkan. Dari pasal 11 ayat 1 sampai 44, saya hanya bawakan satu ayat saja nanti di ayat yang terakhir, itu di ayat yang keempat. Tapi tidak mengapa, saya mengajak semuanya kita untuk membaca dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria adiknya Marta. Ayat yang kedua, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus, kaki Tuhan, dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi, yaitu Lazarus, sakit. Di ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu,
Yesus berkata, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah, dalam hal ini adalah Yesus sendiri yang saat itu ada, akan dimuliakan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, bicara soal penyakit, semua orang, muda, tua, kecil, besar akan mengalami penyakit. Ya. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, dia mengalami juga sakit. Begitu juga keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Ketika Yesus dalam pelayanannya bersama-sama muridnya mampir ke kota Betania. Kota Betania itu artinya kota persinggahan atau kota perjanjian. Dia Allah mampir ke satu keluarga di mana mendapatkan informasi Lazarus, orang yang dikasihi, orang yang dekat dengan dan suka melayani Yesus. Bahkan dikatakan di sana Maria yang pernah menyengkakan kaki Yesus mengalami sakit. Dengan kata lain, penyakit itu siapapun akan mengalaminya. Ya, baru-baru ini kita melihat adalah penyakit yaitu terserang virus corona. Sampai hari ini jumlahnya terus bertambah. Kenapa harus mengalami sakit? Kenapa anak-anak Tuhan juga mengalami sakit? Orang-orang yang di luar Tuhan juga mengalami sakit. Kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar tentang sakit, Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ya, oleh karena penyakit itu membawa kepada kemuliaan Allah di kemudian hari. Jadi yang pertama saya mau bagikan kepada semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa orang percaya harus mengalami sakit? Karena agar dia membangun iman percaya kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang 1 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu tidak terjadi. Hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Haleluya. Di ayat ini menjelaskan, memberikan arti bahwa ketika kita mengalami sakit, yang Tuhan inginkan adalah jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi saatnya kita boleh menaruh kepercayaan kepada Tuhan, kepada anak Allah. Allah yang mana? Ada banyak orang berkata Allah yang mana, tetapi ayat-ayat itu menjelaskan Allah yang membangkitkan orang mati. Itulah Allah yang kita percaya. Sehingga kita tidak percaya kepada asal-asal Allah yang kita kenal. Kita percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang kita taruh percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus mengalami sakit? Sakit membuat kita membangun karakter ketekunan kita kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Haleluya. Haleluya. Ya. Ketika kita tekun, ketika tekun datang kepada Tuhan, maka kita memiliki karakter yang tahan uji, tidak mudah goyah. Orang yang kuat, orang yang tahan uji. Dan pada akhirnya ketika kita memiliki orang yang tahan uji, dia punya pengharapan. Pengharapan percaya bahwa surga, Allah yang ada dalam kerajaan surga dapat memberikan kesembuhan. Mari, di dalam situasi yang saat ini terjadi, biarlah kita tetap tekun, memiliki karakter Kristus, tekun dan taat kepada Tuhan. Tetap merendahkan diri kepada Tuhan, agar kita tidak akan goyah. Agar kita tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama dikatakan juga di sana, karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kami ini di bumi ini dibongkar, bukan hanya tempat tinggal, tetapi kita adalah baitnya Allah
yang akan satu kali waktu akan meninggalkan tubuh kita dan diangkat dengan tubuh yang baru. Allah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Tubuh kita ini tertinggal, sekalipun kita harus meninggal oleh dunia ini, tetapi kita punya pengharapan bahwa tempat kita sebenarnya warga negara surga yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Membawa kita kepada ketekunan, membawa kita karakter yang tahan uji, yang kuat dan goyah. Jadi saat ini, keadaan saat ini bukan membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi takut, tapi justru sebaliknya membuat kita semakin kokoh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus mengalami sakit penyakit? Sakit penyakit mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang akan bekerja menyatakan kuasanya. Ya, Tuhan izinkan penyakit datang pada Lazarus supaya Lazarus bisa berjumpa dengan Tuhan. Supaya dia dengan cara yang khusus dia akan menyaksikan kebesaran Tuhan, kehebatan kuasa Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Roma pasal 8 ayat yang ke-18, coba kita akan lihat di sana. Rasul Paulus juga katakan satu yang hal yang indah, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan, haleluya, dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Haleluya. 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 Sekalipun di tengah-tengah wabah virus yang saat ini mungkin tidak membuat kita nyaman, tetapi justru ya, pemerintah mengadakan social distancing, kita kumpul di rumah. Bukan hanya kita makan yang banyak atau tidur yang banyak, tetapi justru mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kotak perlindungan dalam kehidupan kita. Di balik semuanya yang kita terjadi, itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Ada nama Yesus, anak Allah, akan dinyatakan, akan dimuliakan. Ya, kebesarannya Tuhan akan dinyatakan bagi kita yang dikasihi. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kiranya biarlah hari ini apa yang kita sudah dengar, bagaimana Lazarus, Maria dan Marta, orang yang dikasihi dia juga bisa sakit. Tapi yang sakit yang kita alami bukan kita menjadi goyah, tapi kita kokoh di dalam Tuhan. Tetap kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, melalui layanan streaming ini Tuhan, kiranya layanan ini boleh menjadi berkat buat kami yang ada di tempat ini, buat seluruh jemaat Tuhan GPDI Geraha Anugerah dimanapun mereka berada, dan juga anak-anak Tuhan di segala pelosok. Mereka yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, mereka saat ini dalam keadaan susah, mereka saat ini membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Kau menjamah setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan kekuatan, yang lemah Kau berikan kemampuan Tuhan. Tetapkan iman percaya mereka, tidak meninggalkan Tuhan, tetapi justru sebaliknya semakin kuat, memiliki karakter Kristus. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang senantiasa menjaga, melindungi kami, membebaskan kami. Oleh karena bilur-bilur Yesus, segala sakit disembuhkan, segala susah kami dilalukan oleh Juru Selamat dalam kehidupan kami. Biarlah kekuatan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai umat-umat Tuhan. Hamba mengakhiri ibadah streaming pada saat kesempatan hari ini.
Kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus akan mengikat saudara dengan tali kasih Tuhan mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.